Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya di sini akan membuat tugas ujian akhir semester 3 yaitu dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Dengan judul presentasi itu pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi, yaitu ulama kontemporer yang berperan penting dalam perkembangan Islam modern, yang diampu oleh Bapak Mufarhan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang biografi Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Java, Palestina. Dan wafatnya yaitu pada tanggal 27 Mei 1996. Profesinya beliau adalah filsuf dan cendekiawan Muslim Palestina Amerika. Pendidikan yang ditempuh beliau yang pertama adalah pendidikan agama awal di rumah dan masjid. Dan yang kedua adalah S1 Tauhid dari American University of Beirut pada tahun 1941. Pendidikan selanjutnya adalah gelar doktor dari Indiana University pada tahun 1952 dengan tesis Josephine Good. Dan yang terakhir adalah pernah belajar di Harvard University dan Al-Azhar University. Selanjutnya yaitu karir akademiknya adalah mengajar di MGill University, Scales University, dan Temple University. Beliau juga mendirikan dan menjadi kepala program studi Islam di Temple University. Dan yang terakhir, beliau juga aktif dalam dialog antar agama dan studi Islam kontemporer. Selanjutnya adalah konteks zaman perkembangan Islam. Pada masa transformasi Islam yaitu akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Yang pertama adalah tantangan akibat kolonisme Barat. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan yang terakhir adalah berkembangnya ideologi baru, sekularisme, nasionalisme, dan komunisme. Kondisi pemikiran Islam pada masa ulama kontemporer Al-Faruqi adalah dua kutub utama, yaitu yang pertama adalah kutub menerima buta. Kutub menerima buta teknologi dan ideologi Barat tanpa mempertimbangkan nilai Islam. Dan yang kedua adalah kutub menolak segala kemajuan modern dengan tetap pada tradisi yang dianggap murni, yaitu pendidikan Islam terpisah antara ilmu agama dan ilmu modern. Dan yang kedua adalah konflik Palestina dan politik Zionisme menjadi tantangan yang sangat penting. Selanjutnya adalah peran dan pentingnya pemikiran Al-Faruqi, yaitu beliau menjadi peran sebagai cendekiawan, yaitu menghubungkan tradisi Islam dengan perkembangan zaman, memiliki wawasan luas, tidak hanya fokus teologi, melainkan juga filsafat, ilmu sosial, pendidikan, antar agama, dan politik internasional. Yang kedua, peran pentingnya pemikiran Al-Faruqi adalah meneliti pemikirannya, yaitu relevan bagi perkembangan Islam modern saat ini, menjawab tantangan seperti integrasi agama dengan ilmu pengetahuan, peran Islam dalam masyarakat modern, isu geopolitik dan hubungan dengan ideologi lain, dan yang terakhir adalah memberikan wawasan tentang dinamika pemikiran Islam kontemporer. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang konsep inti pemikiran Tauhid sebagai pandangan dunia komprehensif. Tantangan utama adalah pemisahan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Yang kedua adalah makna tauhid. Bukan hanya keyakinan akan kesatuan Tuhan, melainkan landasan kesatuan ciptaan, pengetahuan, hidup, dan manusia. Dan terakhir adalah peran dalam ilmu pengetahuan sebagai epistemologi dan metodologi yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dalam kerangka nilai yang konsisten. Selanjutnya yaitu tentang konsep inti pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi. Pembelahan sistem pendidikan Islam antara ilmu agama dan ilmu modern menyebabkan hilangnya identitas intelektual umat Islam. Tujuan konsepnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin ilmu modern, bukan hanya memasukkan agama ke dalam ilmu, tetapi menciptakan paradigma baru untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya adalah proses sistematika, yaitu dengan 12 langkah. Yang pertama adalah menguasai disiplin ilmu modern beserta metodologinya, memahami warisan ilmiah Islam, menyintesiskan antara warisan, menetapkan relevansi nilai Islam bagi setiap bidang ilmu, mengintensifkan antara warisan Islam dan ilmu modern, dan yang terakhir adalah menempatkan ketaatan pada hukum Tuhan sebagai landasan moral. Selanjutnya adalah konsep inti pemikiran, yaitu pentingnya bahasa dan budaya Arab. Berperan utama dalam memahami ajaran Islam secara mendalam. Tantangannya, tergerusnya bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam studi agama dan kebudayaan menyebabkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Makna konsepnya, pemahaman Islam yang benar tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami bahasa dan nilai-nilai budaya Arab. Bahasa Arab sebagai wadah wahyu dan nilai-nilai dasar Islam. Konsep inti pemikiran ulama kontemporer Al-Faruqi selanjutnya adalah meta-religion dan kritikan terhadap kaum Zionisme. Meta-religion untuk dialog antar agama. Dasarnya, kesamaan nilai etika dan spiritual yang otentik antar agama, dan tujuannya adalah mengatasi konflik akibat prasangka dan salah paham, membangun kerjasama yang konstruktif. Kritikan terhadap Zionisme dan penguatan identitas. Zionisme bukan bagian dari agama Yahudi, melainkan produk sekularisme. Tantangannya, konflik Palestina merusak hak-hak bangsa Palestina dan mengancam persatuan umat Islam. Dan ajakannya mengembangkan semangat pan-Islamisme dan memperkuat identitas agamanya. Dan yang selanjutnya adalah konsep inti pemikiran atau yang disebut dengan revival ijtihad. Yang pertama adalah menolak taklid buta. Umat Islam tidak boleh terjebak pada peniruan tradisi lama. Hak dan tanggung jawab ijtihadnya bukan hanya hak ulama, melainkan seluruh umat Islam yang memiliki kapasitas intelektual. Dan selanjutnya adalah tujuannya mengadaptasikan ajaran agama dengan konteks modern tanpa mengorbankan esensi ajaran serta menghasilkan solusi relevan terhadap masalah zaman. Selanjutnya adalah kontribusi ulama Al-Faruqi dalam bidang pendidikan Islam. Yang pertama adalah landasan kurikulum. Dasar untuk perombakan sistem pendidikan Islam terutama di perguruan tinggi. Di Indonesia, acuan pengembangan kurikulumnya di UIN dan perguruan tinggi Islam swasta.
terintegrasi dalam kurikulum merdeka melalui prodi pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua adalah pembentukan institusi pendidikan Islam, pendidikan modern, menginspirasi pendirian International Islamic atau University Malaysia, mendukung organisasi dakwah seperti Angkatan Bela Islam Malaysia dalam mengembangkan metode dakwah yang komprehensif. Yang ketiga adalah revival istihad dalam pembelajaran, menekankan pemikiran kritis dan penalaran mandiri, mendorong penggunaan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif dan kreatif. Selanjutnya adalah kontribusi dalam bidang studi Islam. Pertama adalah pengembangan epistemologi Islam kontemporer, yaitu menjadikan tauhid sebagai dasar utama pengetahuan, menyatukan ilmu pengetahuan, moral, dan spiritualitas. Dan yang terakhir adalah dasar bagi banyak penelitian dalam bidang studi Islam. Kontribusi yang kedua adalah kajian budaya dan peradaban Islam. Karya utama adalah Atlas Budaya Islam, menjelajah khazanah peradaban gemilang dan seni tauhid, esensi dan ekspresi estetika Islam. Selanjutnya menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi peradaban yang kaya nilai, budaya, seni, dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, referensi penting bagi peneliti budaya dan sejarah Islam. Kontribusi dalam bidang studi Islam yang ketiga adalah pengembangan studi agama yang komparatif. Pertama adalah konsep meta-religion sebagai pendekatan baru dan mempelajari agama-agama dunia. Dan yang selanjutnya yaitu mendukung upaya membangun dialog dan kerjasama antar agama. Selanjutnya adalah relevansi pemikiran di masa kini. Yang pertama adalah konsep tauhid dan islamisasi ilmu, yaitu mengatasi tantangan sekularisme dan pemisahan agama dari kehidupan publik, menjawab masalah pemerosotan akhlak dan kurangnya landasan nilai moral, dan selanjutnya yaitu relevan dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Relevansi pemikiran di masa kini yang kedua adalah konsep meta-religion dan urubah, yaitu membantu membangun dialog dan kerjasama di masyarakat pluralistik, mengatasi dominasi budaya global dan memperkuat identitas agama. Dan yang selanjutnya yaitu penting dalam pengembangan pendidikan bahasa Arab dan studi kebudayaan Islam. Yang ketiga, relevansi pemikiran di masa kini adalah revival istihad dan identitas umat Islam. Menjawab tantangan baru seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan pandemi. Mendorong metode kajian agama yang kritis dan adaptif. Dan yang terakhir, melawan ideologi yang tidak sesuai nilai Islam dan membantu membedakan ajaran yang benar dengan interpretasi salah. Dampak jangka panjangnya, konsep-konsep Al-Faruqi terus memberikan inspirasi bagi cendekiawan Muslim. Di Indonesia, pemikirannya menjadi bagian penting dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ismail Raji Al-Faruqi adalah tokoh pemikir Islam kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Konsep inti pemikirannya yaitu tauhid sebagai pandangan dunia komprehensif, islamisasi ilmu pengetahuan, urubah, meta-religion, dan revival istihad.
memiliki relevansi yang tetap kuat hingga saat ini. Pemikirannya membantu umat Islam menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada esensi ajaran agama. Di Indonesia, Ismail Kaji Al-Faruqi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan Islam, studi Islam, dan dialog antar agama. Cukup sekian presentasi saya selama presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.